Doni adalah seorang pengangguran berusia 30 tahun yang sering dimarahi oleh ibunya karena tidak bekerja selama 2 tahun yang terakhir. Ibunya kesal karena Doni hanya bermalas-malasan di rumah tanpa memberikan kontribusi apapun. Doni, sudah 2 tahun kamu itu di rumah tanpa pekerjaan. Apa nggak malu sama tetangga? Anak laki-laki umur 30 tahun cuma bisa rebahan, makan dan minta uang ke ibu. Ibu, aku tuh juga nggak mau begini terus. Aku lagi cari kerja tapi sekarang susah banget dapat pekerjaan yang cocok, Bu. Semua lowongan kayaknya nggak sesuai buat aku. Cari kerja itu bukan soal cocok atau enggak cocok, Doni. Yang penting ada penghasilan. Lihat tuh tetangga kita, Pak Joko, dia kerjanya serabutan tapi tetap bisa kasih makan keluarganya. Kenapa kamu itu nggak bisa kayak gitu? Ibu, tolong dong kasih aku waktu. Aku juga mau kok punya penghasilan. Tapi kalau ibu ngomel terus kayak begini, aku malah tambah stres. Stres? Kamu pikir ibu nggak stres setiap hari harus mikirin tagihan, belanja dan makan? Sementara kamu itu cuma duduk-duduk nggak jelas. Sampai kapan kamu itu mau terus begini, Doni? Dengar ya, Doni, kalau kamu itu nggak bisa berubah, ibu nggak tahu harus gimana lagi. Ibu capek banget, Doni. Iya, aku ngerti. Aku bakal cari jalan buat mulai usaha atau kerja, Bu. Aku tuh nggak mau bikin ibu tambah kecewa. Bu Ratnan menggelengkan kepala kemudian pergi ke dapur dengan ekspresi penuh kekecewaan. Doni duduk sendirian di taman, merenung sambil berpikir keras tentang apa yang bisa ia lakukan untuk mengubah hidupnya. Ia merasa frustasi karena tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan. Aku nggak bisa terus begini nih. 2 tahun tanpa pekerjaan cuma bikin malu ibu aja. Tapi mau gimana lagi ya, nggak punya pengalaman, mau kerja juga nggak punya modal, mau buka usaha juga. Susahnya. Ibu benar, aku nggak bisa terus-terusan jadi beban. Tapi kalau cari pekerjaan nggak ada yang cocok nih. Gimana ya caranya? Aku itu biar bisa bantu. Apa aku harus mulai usaha sendiri? Tapi usaha apa? Buka usaha sendiri ya, tapi modalnya dari mana? Semua orang bilang gampang, tapi kenyataannya nggak segampang itu. Aku harus cari ide deh. Pikiran Doni terus berputar tanpa solusi. Ia merasa semakin tertekan dengan situasi hidupnya. Tanpa pekerjaan dan tanpa rencana, ia seperti berada di jalan yang buntu. Tak lama kemudian, Yanto temannya yang datang menghampirinya dengan 2 bungkus rice bowl di tangannya. Doni, makan dulu nih. Aku baru beli rice bowl ayam teriyaki di kedai dekat perempatan. Katanya sih lagi hits banget di mana-mana. Rice bowl ayam teriyaki, kayak makanan mahal gitu ya? Gak juga sih, cuma 5 ribuan doang kok. Tapi rasanya enak banget. Cobain deh, siapa tahu kamu suka. Doni kemudian membuka bungkusan itu dan mencium aromanya yang sangat menggugah selera. Ia mulai makan perlahan-lahan. Wah, beneran enak juga ya, ayamnya empuk, sausnya juga pas. Ya kan, makanya rice bowl ini laris banget. Banyak orang yang suka karena praktis, gak ribet makannya. Dan cocok buat semua orang. Makanan kayak gini nih banyak yang suka ya. Apa aku coba buka usaha rice bowl ini ya? Gimana? Tok, menurut kamu kalau buka usaha rice bowl gini bisa untung nggak ya? Jelas lah, kalau orang jualan itu dengan harga yang lebih murah dari tempat lain pasti laku. Apalagi kalau kamu itu bisa kasih porsi yang lumayan. Tapi modal banyak nggak sih? Nggak banyak sih kalau dihitung-hitung. Kan cuma modal nasi sama ayam doang. Terus kamu lihat nih, ayamnya kan nggak banyak-banyak banget kok. Banyakan aja bumbunya biar enak. Ya juga sih. Kayaknya aku buka usaha ini aja deh. Dalam perjalanan pulang, Doni memikirkan dengan membuka usaha rice bowl. Namun ia bingung bagaimana memulai usaha tersebut karena tidak memiliki modal yang cukup. Usaha rice bowl, kayaknya ide bagus. Tapi modal dari mana ya? Aku bahkan nggak punya cukup uang buat beli bahan-bahan. Tapi kata si Yanto tadi kan cuma modal ayam sama nasi doang. Emang harga ayam berapa sekarang ya? Dipikir-pikir setiap hari orang pasti butuh makan. Kalau bisa jual makanan dengan harga yang lebih murah, pasti banyak yang beli. Tapi bagaimana caranya kalau nggak punya uang sama sekali? Kalau mereka bisa mulai usaha kecil-kecilan, berarti aku juga bisa deng. Tapi tetap aja, tanpa modal aku nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya menemukan beberapa lembar uang receh yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli 1 potong ayam. Bahkan buat makan besok aja susah. Mana bisa mulai usaha? Harus ada cara lain nih. Aku nggak bisa terus-terus begini nih. Aku harus cari jalan apapun itu. Saat melewati tempat pembuangan sampah, Doni melihat Pak RT sedang membuang sisa nasi dari acara hajatan di rumahnya.
Loh, itu kan Pak RT. Ngapain Pak RT di tempat sampah? Pak RT, lagi ngapain di sini? Kok bawa karung segala? Oh, ini Doni, lagi buang sisa-sisa nasi hajatan kemarin, tapi udah basi. Tidak bisa dimakan lagi, jadi ya harus dibuang sebelum makin bau. Doni melirik tumpukan nasi basi di dalam ember. Ada juga beberapa lauk yang sudah membusuk, bercampur di antara nasi tersebut. Banyak banget Pak, ini dari acara rumah Bapak kemarin ya? Kok langsung dibuang semua? Ya, kemarin hajatannya cukup besar, banyak tamu. Nasi ini sisa yang nggak kepakai, jadi mau nggak mau ya harus dibuang. Kalau dibiarkan di rumah malah bikin bau saja, bisa jadi sarang lalat juga. Kira-kira kalau aku jualan pakai nasi basi ini, orang-orang bakal tahu nggak ya kalau rice bowlnya itu pakai nasi basi? Awas sih Don, tapi namanya juga makanan sisa. Ya nggak ada yang mau makanan kalau udah basi begini. Ya sudah Don, Bapak pulang dulu ya, masih ada urusan. Jangan kelamaan di sini, nanti malah kena bau busuk. Ya Pak, hati-hati di jalan. Setelah Pak RT pergi, Doni menatap karung berisi nasi basi itu dengan penuh ide licik. Ia memutuskan untuk mengambil nasi tersebut, memasukkannya ke dalam karung dan membawanya pulang. Nasi ini memang basi, tapi kalau aku olah ulang, siapa yang tahu, daripada buang-buang uang buat beli nasi baru, lebih baik dipakai saja. Bau banget sih, tapi kalau dicampur bumbu pasti nggak ada yang bisa bedain. Lagian mereka itu nggak tahu apa-apa soal bahan-bahannya. Ya udahlah, gas saja, hitung-hitung buat tambahan menghemat biaya. Di dapur rumah Doni membuka karung dan menuangkan sebagian nasi basinya ke dalam baskom yang besar. Aroma busuk langsung memenuhi ruangan. Aduh, baunya parah banget sih. Tapi ya nggak apa-apa, nanti juga hilang kalau dicampur bumbu. Aku cuma butuh bikin ini kelihatan bagus saja. Doni mulai mencuci nasi tersebut dengan air yang dingin. Ia menambahkan sedikit minyak dan bumbu rempah untuk menyamarkan baunya. Kalau ini berhasil, aku bisa jual rice bowlnya dengan harga yang super kecil. Untungnya pasti gede banget. Nah, ini dia. Besok aku tinggal cari cara buat masak ayamnya deh. Kalau semuanya sesuai rencana, aku bisa mulai jualan besok. Tapi aku sekarang butuh modal. Kayaknya mau nggak mau harus pakai uang tabunganku deh. Doni memecahkan celengannya untuk mengambil uang yang tersisa. Ia berharap uang itu cukup untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat rice bowl ayam teriyaki. Semoga aja uang segini cukup ya. Aku coba cek harga ayam di pasar dulu deh. Namun saat di pasar, Doni terkejut dengan harga ayam dari yang sangat mahal. Wah, ini ayamnya seger banget. Berapa harganya per kilo? Betul mas, ayam segar kualitas terbaik harganya 50.000 per kilonya. Oh, 50.000 itu mahal banget Pak. Apa nggak bisa kurang sedikit? Aku cuma butuh setengah kilo aja. Mas, harga segitu udah wajar untuk ayam segar. Kalau mau lebih murah, nggak ada, semuanya ini segar. Pak, tolonglah. Aku itu baru mau mulai usaha kecil-kecilan. Mungkin ada diskon buat para pembeli baru atau ayam yang agak murah nih. Mas, ini bukan toko sembako ya yang ada diskon. Ayam segar ini harganya segitu. Kalau nggak mampu cari tempat lain aja deh. Aku tuh butuh potongan yang kecil-kecil aja. Yang nggak laku juga nggak apa-apa buat rice bowl sederhana, bukan untuk restoran mahal. Kalau cuma mau kecil-kecil ada di pojok pasar, tapi ayamnya udah mau busuk itu mas. Harganya juga murah. Mungkin itu cocok buat mas. Maksud bapak nggak segar itu gimana? Masih aman dimakan kan? Ya aman-aman aja kalau kuat sama baunya. Itu ayam udah lama mas, nggak laku-laku. Harganya murah, 10.000 per kilonya. Mau? 10.000 ya? Mau banget lah. Tapi apa nggak bahaya ya Pak kalau pelanggan aku itu tahu? Bisa masalah nanti. Nah mas, kalau jualan itu yang penting untung, lagian para pelanggan mana peduli asal ayamnya, yang penting rasanya enak. Baiklah Pak, aku coba lihat dulu ayamnya, kalau cocok aku beli. Oke mas, kayak begitu ikut aja ke sana. Tapi ingat, itu ayam buat yang berani ambil resiko aja ya.
Nah mas, ini yang tadi aku bilang ayamnya masih bisa diolah, tapi kondisi seperti ini murah, cuma 10.000 aja per kilonya. Pak, ini baunya kuat banget ya, apa nggak ada yang lebih bagus dari ini? Hah mas, kalau mau yang bagus ya balik lagi ke depan tadi, tapi harganya beda jauh. Itu cocok buat pedagang kecil yang cari untung gede. Tapi kalau para pelanggan tahu ayamnya begini bisa repot pak. Siapa yang bakal tahu mas, yang penting olahannya benar, tambahin bumbu yang kuat, pelanggan juga nggak bakal curiga. Bener juga ya, kalau pakai ini modalnya jadi lebih chill. Baiklah, aku ambil 2 kilo ya. Pilihan yang tepat mas, ini dagingnya yang masih bisa dipakai kok, asal tahu cara masaknya. Sini aku bungkusin. Nih mas, semoga jualannya laris ya. Kalau butuh lagi datang aja ke sini, aku akan selalu ada stok. Ya pak, terima kasih ya, aku bakal datang kalau ini sukses. Nah pasti sukses mas, pelanggan cuma beli dengan rasa, bukan asal usul bahannya. Di rumah Doni merendam ayam busuk dengan rempah-rempah agar baunya tidak tercium. Bau ini harus hilang, kalau enggak pelanggan pasti curiga. Doni membuka tutup sebuah kantong kecil berisi boraks. Ia menuangkan sedikit kemudian mengaduknya perlahan. Kalau pakai ini baunya pasti hilang, nggak ada yang bakal sadar ini ayam yang udah mau busuk. Doni melanjutkan pekerjaannya merendam ayam busuk dalam mangkuk besar berisi rempah-rempah dan air jeruk nipis. Ia mencium aromanya. Oh, dengan ini baunya hilang nih. Tak tinggal tambahkan saus teriyaki yang banyak, pasti nggak ada yang tahu ya. Doni kemudian menyiapkan nasi yang sudah dicuci dan menambahkannya ke dalam kotak plastik rice bowl sambil mengaduk halus teriyaki dalam panci kecilnya. Saus ini memang penyelamat, pelanggan pasti banyak yang nggak bisa bedain bahan-bahan ini dan bahan yang segar. Doni membawa rice bowl buatannya ke taman dan mulai berjualan. Karena harganya murah, banyak orang yang berteriak membelinya tanpa menyadari kualitas bahan yang mereka gunakan. Ayo, rice bowl ayam teriyaki murah. Cuma 10.000 aja, rasanya enak, porsinya pas buat makan siang. Beberapa orang yang lewat mulai melirik ke arah gerobak Doni. Seorang ibu muda, Bu Lina, menghampiri. Mas, ini beneran cuma 10.000, harganya murah banget. Apa porsinya cukup buat makan siang? Ya bu, 10.000 aja, ini murah. Karena aku itu bikin sendiri, semuanya dijamin enak dan bikin kenyang. Mau coba satu dulu bu? Baiklah, aku pesan satu, kalau enak nanti aku beli lagi ya. Ini bu, selamat menikmati. Kalau ada saran atau masukan jangan ragu bilang ke aku ya. Iya mas, terima kasih, semoga laris dagangannya ya. Tak lama kemudian banyak orang yang datang untuk membeli rice bowl milik Doni. Mas, beneran ini cuma 10.000 aja, kayaknya murah banget buat rice bowl ayam teriyaki. Ya mas, murah ini tapi nggak murahan kok. Coba aja dulu, dijamin nggak nyesel. Oke, aku pesan 2. Satu buat aku, satu buat temanku ya. Aku juga pesan 1 mas, tapi porsinya cukup nggak buat makan siang? Oh, cukup banget mas, isinya ada nasi ayam teriyaki sama sayuran. Kalau kurang nanti beli lagi aja ya. Setelah beberapa saat, seorang pedagang es krim bernama Pak Darno mendekati gerobak Doni yang terlihat penasaran. Wah mas, dagangan baru ya. Aku sering jualan di sini tapi baru kali ini lihat gerobak rice bowl seperti ini. Ya pak, aku itu baru mulai hari ini. Semoga laris kayak dagangan es krim bapak. Amin, tapi mas ini kok murah banget ya? Biasanya rice bowl itu kayak gini di tempat lain minimal 20.000 lah. Aku itu bikin sendiri pak, jadi ya biaya produksi lebih hemat. Yang penting pelanggan suka dan bisa balik lagi. Bagus itu mas, kalau murah dan enak pasti banyak yang suka. Aku pesan 1 deh, penasaran sama rasanya gimana. Ya pak, selamat mencoba, kalau cocok jangan lupa rekomendasi ke pelanggan lainnya ya. Siap mas, semoga sukses jualannya. Wah, ini hari pertama jualan sukses besar. Ternyata orang-orang suka ke acara rice bowl murah itu kalau begini terus ya.
Selama beberapa hari Doni terus berjualan rice bowl di taman dagangannya laris manis. Dan ia merasa senang karena mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil. Wah, nggak nyangka aku cuma modal kecil begini tapi untungnya gede banget. Orangnya nggak ada yang curiga, yang penting murah dan laris. Mas Doni, seperti biasa aku pesan 2 rice bowl ya. Anakku suka banget sama rice bowl ini. Murah tapi porsinya pas. Oh begitu Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sudah jadi pelanggan setia aku. Bu Rina mau sausnya lebih banyak lagi nggak? Gratis kok. Wah boleh deh mas. Mas aku suka kalau sausnya itu banyaknya bikin makin enak. Ini Bu, semoga anaknya suka ya. Kalau ada saran jangan lupa kasih tahu aku. Pasti mas, semoga jualannya makin laris ya. Beberapa jam kemudian Pak Darno, pedagang es krim, kembali menghampiri gerobak Doni. Mas Doni datang dagangan laris terus ya. Aku lihat dari pagi nggak berhenti melayani pelanggan. Ya Pak, alhamdulillah rezekinya nggak putus-putus. Orang-orang suka rice bowl ini karena murah. Jadi ya mereka balik lagi. Aku situ mas, tapi ingat kalau usaha sukses jaga terus kualitasnya ya. Jangan sampai pelanggan kecewa. Ya Pak, aku pasti jaga kualitas. Terima kasih ya atas masukannya. Doni kembali sibuk melayani para pelanggan lain hingga semuanya dagangannya habis terjual. Hari ini luar biasa lagi, keuntungan hari ini bisa buat bayar kontrakan sama tambahan buat beli bahan besok. Hidup jadi lebih gampang kalau pintar cari uang. 10 hari berturut-turut laris begini. Untungnya udah gede banget, siapa sangka bahan-bahannya kayak begitulah saya menghasilkan uang sebanyak itu. Kalau terus begini aku bisa beli gerobak baru nih. Namun saat ia sedang menghitung uang, ia tiba-tiba teringat kata-kata Pak Darno tentang menjaga kualitas dagangannya. Jaga terus kualitasnya ya, jangan sampai pelanggan kecewa. Ya Pak, aku pasti jaga kualitas. Terima kasih ya atas masukannya. Oh, nggak usah dipikirkan lah. Yang penting pelanggan puas. Mereka nggak tahu soal bahan-bahannya, jadi nggak masalah, hidup kan butuh strategi. Seorang pelanggan bernama Rudi datang ke lapaknya dan mengeluh karena merasa mual setelah makan rice bowl tersebut. Rudi menduga ada yang salah dengan makanannya Doni. Mas Doni, aku mau bicara soal rice bowl yang aku beli kemarin. Aku makan itu dan gak lama kemudian perut aku itu langsung mual semalaman. Aku juga gak bisa tidur gara-gara rasanya gak enak di perut aku. Serius mas, tapi kok cuma mas Rudi yang mengalami ya? Pelanggan lain gak ada yang mengeluh sama sekali? Iya mas, aku yakin masalah dari makanan ini aku bisa nggak makan apa-apa lagi selain rice bowl itu. Rasanya sih lumayan, namun setelah beberapa jam berikutnya perut aku itu mulai nggak enak. Mas yakin ini pakai bahan yang aman? Tentu saja aman mas, aku selalu pakai bahan yang bagus. Mungkin mas Rudi makan sesuatu yang lain deh kayaknya, terus jadi sakit perut. Aku yakin mas, rice bowl ini satu-satunya aku makan kemarin. Kalau memang bahannya aman, kenapa aku bisa mual begini? Mas, aku itu nggak suka dituduh sembarangan ya. Aku sudah jualan di sini beberapa hari yang lalu dan nggak ada pelanggan lain yang ngeluh. Jadi kalau mas ini merasa tidak cocok, itu bukan salah saya. Mas, kalau memang ada yang salah dengan bahan makanannya, kenapa nggak ngaku aja? Aku nggak minta banyak kok, cuma pengen tahu benerannya saja. Kebenaran apa sih mas? Aku itu bilang bahan aku itu aman. Ngerasa nggak cocok itu masalah pribadi mas, jangan bawa-bawa dengan aku ya. Mas Doni, aku itu nggak punya niat untuk menjatuhkan usaha mas. Aku cuma pengen mas itu jujur. Kalau terus-terusan begini nggak ada yang bakal percaya sama dagangan mas lagi. Dengar ya mas, aku itu nggak butuh saran atau ceramah dari siapapun. Kalau itu nggak suka ya silahkan pergi dan jangan beli lagi di sini. Rudi berbalik dan pergi dengan wajah penuh kekecewaan. Dasar orang nggak tahu diri, udah beli murah masih aja ngeluh. Mereka nggak ngerti betapa susahnya cari rezeki di zaman sekarang ini. Doni kembali berjualan hingga dagangannya habis terjual di... Oh, akhirnya habis juga nih jualan. Mantap gini hasil dari ini. Apa mereka nggak ngerasa ya kalau yang mereka makan itu ayam busuk? Aneh. Tapi jangan sampai mereka sadar deh. Kalau mereka sadar kalau yang mereka makan itu nasi-nasi yang membusuk, bisa-bisa aku diajar masa. Sekarang mau pulang dulu, sudah larut malam. Saat perjalanan pulang, Doni tidak menyadari bahwa Rudi sedang mengawasinya dengan penuh emosi. Dasar penipu, kamu pikir kamu itu bisa lolos begitu saja setelah bikin orang sakit? Aku gak akan diam ya. Kamu harus merasakan akibatnya di malam ini juga Doni.
Besok aku harus beli bahan lebih banyak lagi. Tapi kalau aku terus begini, aku itu bisa kaya dalam waktu singkat deh. Siapa sangka hidup bisa berubah secepat ini ya. Rudy semakin mendekat mempercepat laju motornya dengan tatapan penuh dendam. Ini buat orang-orang yang sudah kamu rugikan, Doni. Apa-apaan ini? Rudy menabrak Doni dengan sangat keras. Suara benturan terdengar menggema. Di jalanan yang sepi, gerobak Doni terbalik, bahan-bahan di dalamnya tersebar luas ke jalanan.